Malam hari ini, saudara, temanya adalah nubuatan untuk tahun 2021. Setelah doa puasa 10 hari kemarin, persis hari ke-10, Tuhan bicara kepada saya dalam sebuah pengilhaman ya untuk apa yang akan terjadi pada tahun 2021. Tapi sebelumnya saya mau jelaskan kepada saudara dulu, apa kata Alkitab tentang nubuatan. Apakah nubuatan itu hanya terjadi pada masa perjanjian lama saja? Apakah nubuatan itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja, ataukah Tuhan bisa memakai semua orang? Nah, saya mau bedakan kepada Bapak Ibu dulu begini, bahwa beda antara jawatan nabi dengan karunia nabi. Ya, jawatan nabi dengan karunia nubuatan berbeda. Ingat bahwa nabi pasti bernubuat, sedangkan yang punya karunia bernubuat belum tentu nabi. Nah, nabi itu adalah karunia khusus untuk pelayanan yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Sedangkan karunia bernubuat adalah karunia Roh Kudus. Ketika Bapak Ibu dibaptis Roh Kudus, maka itu merupakan karunia utama yang harus dikejar oleh semua orang percaya. Menurut 1 Korintus pasal 14 ayat yang pertama, kejarlah karunia-karunia, terutama karunia bernubuat. Nah, saya katakan bahwa bernubuat adalah karunia yang terutama yang harus dikejar oleh orang-orang percaya. Amin. Sehingga semua orang yang dibaptis Roh Kudus, yang percaya kepada Tuhan, mereka bisa bernubuat. Nah, apakah nubuatan itu sudah tidak ada? Masih ada sampai hari ini. Jadi saya jelaskan bahwa bahkan Alkitab kita, Kejadian sampai Wahyu, itu adalah disebut dengan kitab nubuatan. Ada nubuatan yang sudah terjadi, ada nubuatan yang belum terjadi. Oke, kita lihat dulu apa kata Alkitab tentang nubuatan. Mari kita lihat Amos pasal 3 ayat yang ke-7. Saya akan pelan-pelan, dan ini merupakan sebuah pelajaran yang sangat penting karena masih menjadi pertentangan di antara orang percaya, bahkan ada orang yang tidak percaya pun ikut-ikut mengomentarinya. Nah, saya mencoba menjelaskan ini kepada saudara. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Pelan-pelan di situ ya, pelan-pelan. Sungguh, artinya begini, sebuah penekanan begini, bahwa Tuhan itu tidak berbuat sesuatu, tidak akan melakukan sesuatu, tidak akan menyatakan sesuatu, keputusannya, tanpa memberitahukannya kepada hamba-hambanya. Siapa hamba-hambanya? Para nabi. Bukan cuma satu orang. Kalau para nabi, berarti ada banyak nabi, lebih daripada satu orang. Dan apa yang Tuhan mau bicara kepada para nabi? Dikatakan begini, menyatakan keputusannya. Hidup saudara dan saya menurut Mazmur 139 ayat 1-15 sudah ditulis dalam kitab-kitab Tuhan. Ada di hadapan Tuhan itu ada banyak kitab. Salah satu kitab yang kita tahu menurut Wahyu 20 adalah kitab kehidupan kan. Tapi ada banyak kitab yang mungkin saja mencatat tentang suka bicara gosip atau suka bicara tentang kebenaran, suka bicara tentang Bapak Ibu dan saya bicara tentang perkataan membangun, ada bicara tentang perkataan kematian, semua dicatat. Karena menurut Matius 12, setiap perkataan sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Berarti ada malaikat yang khusus catat perkataan sia-sia. Karena akan dihukum menurut perkataan dan akan dibenarkan menurut perkataan. Berarti ada malaikat yang catat juga perkataan-perkataan yang akan membuat Bapak Ibu dibenarkan di hadapan Tuhan. Kembali lagi, Amos 3 ayat yang ke-7 menyatakan kepada kita bahwa Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Terjemahan IMB ya, terjemahan Indonesia ya, IMB berkata begini, sebab Tuhan Yahweh ya tidak akan melakukan apapun kecuali Dia telah menyatakan rahasianya ke hamba-hambanya para nabi. Dalam terjemahan Alkitab ISH, Indonesia sehari-hari, Tuhan yang Maha Tinggi tidak pernah melakukan sesuatu. Ingat, Tuhan yang Maha Tinggi tidak pernah melakukan sesuatu pun tanpa menyatakannya kepada para nabi, hamba-hambanya. Haleluya. Sebelum pemilihan Presiden Amerika,
Kalau Bapak Ibu ikut Zoom ini secara rutin, dan Anda dengar bahwa beberapa kali Roh Kudus menggerakkan saya untuk bernubuat kepada Amerika secara utuh. Dan hari-hari berapa bulan yang lalu, sebelum diputuskan siapa yang jadi pemenangnya, sekalipun ada gugatan dari salah satu pihak, Tuhan bicara kepada saya untuk bernubuat kepada Amerika bahwa akan terjadi change leader, change kepemimpinan. Dan banyak orang berkata, Pak, apa ini pergantian presiden? Change kepemimpinan berarti sedang terjadi change kepemimpinan, mungkin presiden atau raja atau apapun. Dan itu tertuju kepada Amerika. Ada banyak orang yang sedang berkata bahwa yang akan bertahannya yang satunya. Tapi kok kuat di hati saya bahwa sedang terjadi change kepemimpinan untuk penggenapan nubuatan-nubuatan yang terjadi dalam Alkitab. Sebab Alkitab berkata Tuhan yang mengangkat pemimpin, yang menurunkan pemimpin. Berarti kalau untuk menurunkan pemimpin, Tuhan juga bisa beritahukan kepada seseorang. Untuk mengangkat pemimpin, Tuhan juga bisa beritahukan kepada seseorang, seorang nabi untuk memberitahukan, seorang hamba Tuhan memberitahukan bahwa orang ini yang nanti diangkat. Tuhan bisa lakukan itu. Dan sudah terjadi dalam Alkitab berkali-kali. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube itu ada nubuat tentang Amerika. Salah satunya pesan yang disampaikan seperti itu. Bapak Ibu lihat beberapa nubuatan-nubuatan yang Tuhan gerakkan di ibadah Zoom ini untuk kita lepaskan. Saya ingat beberapa bulan yang lalu, tiba-tiba Tuhan suruh saya bernubuat kepada Bogor, Jawa Barat, bahwa akan terjadi hujan es sebesar kelereng. Besoknya, langsung hampir seluruh area Kabupaten Bogor, beberapa kecamatan itu diguyur hujan es. Bahkan keluar di portal berita online. Tuhan bicara lebih dulu sebelum kejadian itu terjadi. Apa itu nubuatan? Nubuat adalah pesan dari Allah atau sebuah ilham. Kalau lihat di terjemahan Kamus Besar Bahasa Indonesia, nubuat itu ramalan. Ya, atau Tuhan bicara kepada seseorang untuk diberitahukan kepada satu pribadi, satu kota, satu bangsa. Tapi nubuat itu sesungguhnya adalah pesan dari Allah atau sebuah ilham. Alkitab mengatakan bahwa perkataan para nabi berasal dari Allah supaya mereka dibimbing oleh Roh Kudus. 2 Petrus pasal pertama ayat 20-21. Ada beberapa ayat yang Bapak Ibu perlu catat, ada beberapa ayat yang saya minta kita baca. Ya, 2 Petrus 1 ayat 20-21 tolong ditunjukkan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Artinya harus diilhamkan oleh Roh Kudus. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Ingat loh, tidak pernah. Kalau ada orang yang melakukan nubuatan karena kehendak manusia, itu bukan bernubuat, tapi lu buat. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Ingat-ingat, dorongan Roh Kudus. Ada sebuah dorongan di mana Tuhan taruh sebuah pandangan, vision, perkataan yang Tuhan taruh. Beberapa Anda tadi awal, Anda dibuatin. Ya. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Boleh nggak orang berbicara atas nama Allah? Boleh. Boleh nggak orang berbicara atas nama Tuhan? Boleh. Itu namanya bernubuat. Jadi nabi adalah orang yang mendapat pesan dari Tuhan dan menyampaikannya kepada orang lain. Itu nabi. Tadi seperti saya katakan. Dia mendapat pesan dari Tuhan. Beberapa daripada Anda, saya bernubuat begitu banyak kepada banyak orang di tempat ini. Dan Anda kalau lihat ikut setiap Rabu, Jumat, bahkan ikut minggu seperti ini, ada kalanya Tuhan suruh saya berbuat kepada Anda. Dan Bapak Ibu bisa uji sendiri. Apakah itu benar atau salah, bisa uji sendiri. Ya, ketika Anda mempercayainya, menghidupinya, maka itu terjadi. Dalam Kisah Rasul 3 ayat 18 berkata, tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Ketika Yesaya 53 dinubuatin oleh Yesaya pasal 53, bahwa akan ada muncul seseorang yang akan menderita,
menanggung dosa dunia, namanya Immanuel. Bapak Ibu tahu gini, dari kitab Yesaya, tulisan Yesaya 53 sampai penggenapannya Yesus datang, itu butuh waktu 700 tahun. Penggenapan nubuatan itu. Orang bisa bilang begini, wah sesat, wah ini khotbah bernubuat sembarangan. Siapa itu? Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Wajahnya tidak tampan lagi seperti anak domba yang kelu yang dibawa ke pembantaian. Itu Yesaya 53 kalau Bapak Ibu baca. Itu nubuatan tentang Mesias. Berapa tahun baru sampai? 7 abad, 700 tahun. Baru terjadi. Sebuah nubuatan akan melewati ujian waktu. Dan pasti akan terjadi sesuai dengan kairos waktunya Tuhan. Bukan waktunya kita. Nah, bagaimana para nabi mendapat pesan dari Allah? Ini kan pertanyaan. Bagaimana para nabi, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan terutama di dalam jawatan nabi, karunia bernubuat, mendapat pesan dari Tuhan. Allah menggunakan beberapa cara untuk menyampaikan pikirannya kepada nabi-nabinya. Yang pertama, pakai tulisan. Beberapa saudara ketika saya panggil Anda, ada kalanya saya lihat tulisannya keluar. Tadi itu ya. Ada kalanya saya lihat tulisannya keluar. Tiba-tiba misalnya keluar huruf misalnya L-I-L-Y, misalnya Lily, seperti itu ya. Kemudian dipanggil. Misalnya S-T-E-F-A-N-U-S, Stefanus. Ya. Ada kalanya dikasih gambaran-gambaran seperti itu. Ada kalanya misalnya dipanggil misalnya nama, misalnya A-G-U-S, Agus. Ya, P-L-Y-U-K-A-N, Palayukan, nggak tahu ada nggak. Tapi ini tiba-tiba muncul begitu ya. Nah, melalui tulisan, Allah menggunakan cara ini setidaknya 1 kali dalam Alkitab. Waktu ia memberikan 10 perintah kepada Musa dalam bentuk tulisan, 10 hukum Taurat. Keluaran 31 ayat yang ke-18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai. Kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Tuhan sendiri. Tuhan bisa bicara melalui tulisan? Yes. Beberapa orang sedang posting di media sosial, beberapa kali mereka lihat di langit melalui bentuk awan, di mana ada tulisan Jesus. Gede banget dan itu di syuting. Benar atau salah? Saya tidak tahu. Tapi yang penting begini, Alkitab berkata begini, akan ada tanda-tanda di langit. Akan ada tanda-tanda di langit. Tuhan bisa pakai tulisan. Dalam Alkitab, pernah ditulis dalam Keluaran 31 ayat 18, Tuhan menyampaikan caranya, menggunakan cara untuk menyampaikan kepada para nabi melalui pikirannya, salah satunya melalui tulisan. Haleluya. Yang kedua adalah melalui apa? Kalau pertama tadi, yang kedua melalui pesan malaikat. Contohnya Allah menggunakan malaikat untuk memberitahu Musa pesan apa yang harus ia sampaikan kepada Firaun di Mesir. Bapak Ibu bisa lihat Keluaran pasal 3 ayat 2 dan 4, kemudian lompat ayat 10. Keluaran pasal 3 ayat 2 dan 4, ya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ini semak durinya tidak terbakar. Ketika Musa direndahkan hatinya oleh Tuhan dari seorang pangeran menjadi seorang pengembala domba yang paling hina kalau itu dia ada di Mesir. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri menyala tapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidakkah terbakar semak duri itu? Ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lompat ayat 10. Dikatakan, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Bapak Ibu perhatikan bahwa Tuhan bisa pakai malaikat untuk bicara kepada para nabinya, bicara kepada hamba-hambanya. Beberapa teman-teman saya yang dipakai oleh Tuhan,
Beberapa kali mereka lihat bahwa ada seseorang yang datang ya kepada mereka tanpa mereka tahu. Salah satu teman saya, ya, saya panggil Koko malah. Ya, saya panggil Koko. Pelayanannya di Kalimantan, Saudara. Ketika ingat waktu anak yang paling kecil, Saudara ya, nggak punya susu. Mereka tinggal itu, saya lupa tempatnya itu, kalau dari Pontianak, jalan sampai ke ujungnya itu mesti 8 jam, kemudian harus naik speedboat 5 jam. Saya lupa namanya apa itu tempatnya. Satu saat nanti mungkin saya akan undang beliau untuk bicara di sini. Tapi saya bersaksi karena ini saya dengar kesaksian beliau. Ya. Dan dia waktu anaknya kecil mereka kehabisan susu. Dan kehabisan susu Kuala Bayan. Ada teman-teman yang Kuala Bayan. Kalau ada orang Kalimantan mungkin tahu ya. Kalimantan Barat mungkin tahu. Jadi dari Pontianak untuk sampai ke sana itu harus melewati hutan belantara 8 jam, naik speed sampai di sana 5 jam. Dan dia udah pelayanan 26 sampai 27 tahun ada di sana. Dan ketika anak yang waktu masih kecil tidak punya susu, bahkan mereka tidak punya uang. Saudara tahu kemudian mereka berdoa, lalu mereka peluk kaleng susunya itu. Lalu percaya, Tuhan kami percaya bahwa kaleng susu ini akan terisi dengan susu. Contohnya misalnya dengko gitu. Dan dengko dalam nama Yesus. Dan ketika mereka buka, itu dalam kaleng susu itu, ternyata benar-benar kosong, tidak ada susunya. Mereka berdoa semalam-malam, nggak ada. Tiba-tiba, saudara, ada orang yang datang ketok pintu rumah mereka malam-malam. Lalu berkata begini, Pak, ini saya digerakkan Tuhan untuk membawa susu merek yang sama yang mereka minta untuk anak Bapak. Bapak Ibu tahu, suami istrinya itu terima hamba Tuhan ini, mereka terima itu susu. Lalu mereka nangis berlutut di bawah di meja makan sampai kepalanya masuk di bawah meja makan. Besok paginya ibu yang mereka kenal itu. Ketika mereka pergi jaraknya mungkin 200 meter, ketika sampai di rumah pagi-pagi, Ibu terima kasih, tadi malam Ibu sudah datang membawa susu, kami sangat membutuhkan karena anak kami kehabisan susu. Ibunya melongo, hah? Bawa susu? Hah? Lalu ibunya bilang begini, kami tadi malam nggak ke rumah Bapak Pendeta. Saya nggak antarin susu ke rumah Bapak Pendeta. Loh, tadi malam Ibu antarin, jam sekian. Tidak, Bapak Pendeta. Saya nggak antarin, saya tetap di rumah dengan suami anak-anak saya. Terus siapa yang antar? Pelayanan malaikat. Saya beritahukan kepada saudara, ketika Anda cinta Tuhan sungguh-sungguh, maka malaikat akan melayani Anda. Firman Allah berkata begini, ada anak-anak kita, kalau salah kita melakukan salah kepada mereka, ada malaikat yang selalu memandang wajah Bapa di surga. Saya beritahukan kepada saudara, nanti suatu saat saya akan undang Ko Samson untuk khotbah ini. Dia seorang hamba Tuhan, seorang gembala dan seorang penginjil yang sangat-sangat radikal. Ya, mau lari dari pelayanan, tapi burung bicara kepada dia. Macam-macam. Anaknya pernah tenggelam di Kapuas itu dan sebagainya, pikirnya mati. Dia jago menyelam, saudara. Tapi saudara akhirnya diselamatkan. Ada begitu banyak kesaksian yang luar biasa. Saudara bisa dengar. Tapi ini sebuah kesaksian bahwa pesan Tuhan bisa melalui malaikat. Kalau Tuhan bisa bicara kepada Musa untuk membawa Israel keluar dari Mesir, pakai malaikat. Hari ini cara yang sama bisa Tuhan pakai. Kok nggak ada amin 1 juta kali di sana? Haleluya. Saudara jangan tegang. Saudara sangat tegang ya, sangat excited ya untuk mendengarnya. Ya, saya minta Bapak Ibu tulis di situ. Bapak Ibu tulis itu. Jika perkataan Yesus harus disampaikan persis kata per kata. Sekali lagi saya ulangi. Jika perkataan Yesus harus disampaikan persis kata per kata, maka ia akan mengutus para malaikatnya untuk mendiktekan pesan itu. Misalnya,
Tuhan berkata kepada Musa, tuliskanlah firman ini. Melalui siapa? Malaikat. Tuliskanlah firman ini. Karena sesuai dengan firman inilah, aku akan mengadakan perjanjian denganmu dan dengan Israel. Ingat kitab yang disebut dengan kitab Musa itu disebut dengan kitab Pentateuch. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu adalah di mana malaikat datang dan malaikat mendiktekan pesan Tuhan kepada Musa. Musa tulis. Lalu kita baca kitab Kejadian sampai Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 5 kitab Musa. Haleluya. Keluaran 34 ayat 27, Bapak Ibu bisa lihat itu. Keluaran 34 ayat 27. Kita belajar malam ini. Sebelum Bapak Ibu saya sampaikan nubuatan untuk 2021. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini. Sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Ditulis. Jadi pertama, Tuhan bisa bicara melalui apa? Tuhan bisa bicara melalui tulisan. Yang kedua, Tuhan bisa bicara melalui malaikat. Yang ketiga, Tuhan bisa bicara melalui penglihatan. Beberapa kali ada kalanya Tuhan kasih saya penglihatan ketika bernubuat kepada seseorang. Bisa kelihatan bahwa orang ini sedang, tiba-tiba Tuhan bisa tunjukkan bahwa jantungnya sedang bermasalah. Kandungan sedang bermasalah. Tiba-tiba Tuhan bisa tunjukkan bahwa dia sedang diikat roh jahat. Bisa ditunjukkan seperti itu. Penglihatan. Penglihatan biasanya diberikan waktu seorang nabi sedang sadar atau terjaga. Ya. Jadi lagi sadar-sadarnya, lagi makan bakso tiba-tiba dapat penglihatan. Ya, lagi nonton TV bisa tiba-tiba dapat penglihatan. Beberapa kali saya dikasih penglihatan, ada kalanya ngomong dengan seseorang, saya bisa ditunjukkan Tuhan kehidupan orang itu seperti saya lagi nonton TV. Lalu saya katakan kepada orangnya, Pak, Bu, nggak usah cerita. Boleh nggak saya cerita kehidupan Ibu? Dari A sampai Z. Dia katakan gini, kenapa Pak Pendeta bisa tahu kehidupan saya? Padahal kita baru ketemu sekali. Itu namanya cara Tuhan bicara melalui penglihatan. Yesaya 1 ayat yang pertama, dan Habakuk 1 ayat 1, Yesaya 1 ayat yang pertama dulu, kita lihat. Yesaya 1 ayat yang pertama. Jadi kalau orang berkata begini, oh Tuhan nggak bicara lagi, orang itu tidak mengerti kebenaran. Ya, sampai hari ini Tuhan bicara. Selama bumi masih ada, Tuhan akan bicara karena kita anak, dia Bapa. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, raja-raja Yehuda. Penglihatan yang telah dilihat oleh Yesaya. Yesaya melihat penglihatan tentang kerajaan Yehuda ini. Apa yang akan terjadi dengan mereka, kemudian dia bernubuat kepada mereka. Kemudian kita lihat Habakuk pasal pertama, ayat pertama. Ya, ini Yesaya melihat secara sadar. Ya, dan dia lagi tetap dalam keadaan terjaga. Habakuk pasal pertama, ayat yang pertama. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Jadi Habakuk lihat penglihatan, lalu dia bernubuat. Begitu Bapak Ibu. Ya. Dia lihat penglihatan yang ditunjukkan oleh Tuhan, lalu dia bernubuat. Jadi Tuhan pakai cara ini untuk berbicara kepada kita, bukan cuma tulisan, bukan cuma pakai para malaikat, tapi pakai penglihatan. Ya. Pakai penglihatan. Beberapa penglihatan sangat nyata sampai orang yang menerimanya merasa benar-benar ada di dalamnya. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Contoh di dalam Lukas pasal 9, 28 sampai 36. Bapak Ibu nanti lihat di situ. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat 36. Ya, ada penglihatan yang terjadi di situ. Bahkan nanti bisa diparalelkan dengan Wahyu pasal pertama ayat 10 sampai 17 tentang apa yang dilihat Yohanes tentang 7 jemaat. Itu penglihatan. Kemudian dinubuatin. Nah, kitab Wahyu itu adalah kitab yang jarang dikhotbahin oleh orang lain kalau dasar firman-nya tidak kuat. Karena kitab nubuatan harus dikhotbahin secara nubuatan.
Jadi bukan cuma sekedar ngajar Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu harus khotbahin itu secara nubuatan. Menerjemahkannya secara nubuatan. Nah, kalau basic dasar firman-nya nggak kuat, orang bilang disesat. Orang bilang dibuat-buat. Ingat bahwa dukun-dukun itu meniru karunia-karunia Roh Kudus. Bapak Ibu, dukun-dukun meramal, dukun-dukun begini, dia niru karunia-karunia Roh Kudus. Tanpa karakternya disesuaikan dengan firman itu. Tapi karunia Roh Kudus, jawatan, yaitu 5 jawatan guru, penginjil, nabi, rasul, gembala, itu harus disesuaikan dengan karakter atau disesuaikan dengan buah roh. Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21. Jadi karunia tanpa karakter itu seperti raja wali yang terpotong sebelah sayapnya berputar-putar. Karakter tanpa karunia juga ya mati. Harus 2 sayapnya tumbuh supaya bisa terbang tinggi. Nah, penglihatan juga bisa diberikan sewaktu orang yang menerimanya berada dalam keadaan transisi. Misalnya dia lagi putus asa, lagi kehilangan suaminya, lagi kehilangan pekerjaannya, itu masa transisi. Ya, lagi baru dalam sakit parah, tiba-tiba dia dapat penglihatan, dikasih penglihatan, bisa. Coba kita lihat kisah Rasul 10 ayat yang ke-10 dan ayat 11. Kisah Rasul 10 ayat 10. Ia merasa lapar dan ingin makan. Siapa ini? Petrus. Dipanggil makan ini, saudara ya. Ia merasa lapar dan ingin makan, tapi sementara makan disediakan, makanan disediakan, tiba-tiba Tuhan itu selalu suddenly. Rohnya diliputi kuasa ilahi. Ayat 11. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar. Lihat penglihatan ini ya. Kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Kalau Bapak Ibu lihat bahwa ada binatang-binatang haram yang Tuhan larang tidak boleh dimakan oleh orang Israel, termasuk oleh Petrus. Ya. Lalu Alkitab berkata begini, Tuhan berkata sampai 3 kali, terus Tuhan bilang ini, apa yang aku katakan haram, apa yang aku katakan halal, maksud saya, jangan kamu katakan haram. Tuhan sedang berbicara melalui penglihatan kepada Petrus, kamu jangan cuma melayani orang Yahudi saja, tapi kamu juga harus pergi kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Itu penglihatan, arti penglihatannya seperti itu. Nah, coba kita lihat kembali ke Kisah Rasul 22, ayat 17 sampai 21. Ganti ya, Kisah Rasul 22. Ada beberapa ayat yang saya mau berikan kepada saudara. Tapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Ini ayat 17 dulu, sebelum 21. Itu tadi ayat yang ke-21. 22, ayat 17 dulu. Sesudah aku kembali ke Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Next. Baca sampai 21 terus. 18. Maksudnya 17, 18. Gitu. Aku melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem. Sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Rasul Paulus ini. Next. Aku melihat, jawabku Tuhan, mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain. Dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan menyiksa mereka. 20. Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu. Dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Ini Rasul Paulus ya. Ayat 21, tapi kata Tuhan kepadaku, pergilah. Sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Ayat 22, Bapak Ibu perhatikan. Rakyat mendengarkan perkataan Paulus sampai kepada perkataan ini. Tapi sesudah itu mereka mulai berteriak katanya, enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Ada kalanya penglihatan yang Bapak Ibu dapat, perkataan nubuatan yang Bapak Ibu terima ketika disampaikan, belum tentu semua orang bisa menerima. Ternyata Rasul Paulus mau dienyahkan, mau dibunuh. Orang bisa bilang, itu pendetanya itu sesat.
tapi sesat tidaknya, maka Bapak Ibu harus lihat dari kehidupan buahnya. Ya. Kalau yang sampaikan firman-Nya masih mabuk-mabukan, masih maki-maki orang, jangan percaya. Hidupnya nggak benar, jangan percaya. Harus dilihat dari kehidupan, dilihat dari buahnya. Haleluya. Tuhan juga menyampaikan pesannya melalui mimpi saat para nabi sedang tertidur. Saya jujur, saya tidak membatasi kuasa Tuhan ya. Tapi saya jarang sekali Tuhan bicara kepada saya melalui mimpi. Dan saya lihat itu ada pada istri saya. Apa-apa mimpi. Kita mau pindah ke satu kota, dia udah mimpi. Ketika kita sampai di kota itu, dia lihat pantai, pergi, dia katakan, pantai ini yang saya lihat. Kita sebelum datang ke Makassar, dia udah lihat bahwa kita itu naik perahu. Lalu di depan ada seorang laki-laki, loh masa perahunya itu bisa naik seperti mendaki gunung es tanpa didayung, tapi perahunya naik terus. Istri saya lu ngeri banget, tinggi banget. Tapi itu yang di depannya itu biasanya kalau perahu itu kan yang pengemudinya di belakang. Pengemudinya ketika istri saya membalikkan wajahnya, dia cuma senyum saja dan senyumnya itu tenang. Jadi nggak usah takut gitu. Perahunya naik, saudara. Ketika kita sampai di sini dan pergi ke pantai, ya, kemudian lihat pantai, dia katakan, loh, ini pantai yang saya lihat dalam mimpi. Saya beritahukan bahwa Tuhan bisa bicara melalui mimpi. Daniel 7 ayat 1, Tuhan bicara melalui mimpi. Kisah Rasul 16 ayat 9 sampai 10, Tuhan bicara melalui mimpi. Bapak Ibu, saya kasih ayat-ayat kepada Bapak Ibu, bahwa sampai hari ini perjanjian lama, sampai perjanjian baru, Tuhan masih bicara pakai tulisan, pakai malaikat, pakai mimpi, pakai penglihatan. Haleluya. Kemudian yang terakhir Tuhan bicara pakai apa? Ilham. Allah menuntun pikiran para nabinya agar mereka bisa menyampaikan pesannya. Kalau Bapak Ibu tanya Pak Pendeta paling banyak yang mana? Yang tadi yang satu adalah, yang satunya adalah Tuhan bicara banyak kali melalui ilham dan penglihatan tadi. Melalui ilham. Jadi pikiran saya tiba-tiba dibawa dalam sebuah konsep ilahi yang saya tidak rekayasa. Yang tiba-tiba saja muncul, tapi penuh dengan banyak firman di situ. Dan saya tahu bahwa berdasarkan apa yang Tuhan berikan kepada saya, dalam calling, dalam panggilan, bukan untuk meninggikan diri, tapi untuk memperlengkapi tubuh Kristus dan memuliakan nama Tuhan. Maka saya tahu itu adalah berita ilahi yang harus didengarkan oleh orang-orang kudus. Pasti ketika dilepaskan, orang yang tidak mengerti akan pro kontra. Kenapa saya perlu intro, perlu ngajar ini kepada Bapak Ibu? Supaya orang bisa mengerti bahwa Tuhan masih bicara sampai hari ini. Kalau kita panggil dia Bapa, lalu kita anak-anaknya, normalnya seorang anak dengarkan suara bapaknya. Katakan amin. Katakan amin 10 juta kali. Haleluya. Tapi kalau kita bilang dia Bapa dan kita anak tidak pernah dengar suara bapaknya, berarti kita anak tetangga. Tetangganya sorga, itu neraka. Berarti bapaknya neraka, itu setan. Haleluya. Ilham artinya Allah menuntun pikiran para nabinya agar mereka bisa menyampaikan pesannya. Inilah arti dari kata-kata dalam Alkitab yang berbunyi, segenap tulisan Allah diilhamkan oleh Allah. Diilhamkan itu diberikan, diwahyukan, ditaruh. Ya, saya lebih pakai kata diinfuskan ke dalam orang-orang tertentu yang taat ketika mendengar, lalu dia menyampaikan kembali. Ya, kata diilhamkan itu frasa diilhamkan Allah itu juga berarti dinafaskan oleh Allah. Ya, kata nafas itu nefes, hayah. Nafas Allah diterjemahkan dengan soul, jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Latinnya dipakai kata nesama. Yunaninya dipakai kata pasigrapitio. Bahasa Inggrisnya dipakai kata in tambah spiro, inspiro. Punya arti yang sama. Sesuatu yang diinfuskan ke dalam.
dimasukkan ke dalam. Ke dalam mana? Ke dalam pikiran, jiwa manusia, hati kita. Hati mana? Orang yang mau menyampaikan kembali isi hati Tuhan. Supaya umat Allah berjaga-jaga, umat Allah yang tadinya salah, berdosa, reposisi, yang tadinya belum mengerti apa-apa, bisa mengerti, lalu mulai melangkah sesuai dengan arah tujuan Tuhan. Itu tujuan nubuatan diberikan. Amin. 2 Timotius 3 ayat yang ke-6 berkata. 2 Timotius 3 ayat yang ke-6 berkata. Bapak Ibu bisa sambil tulis itu. Wow, saya mengerti sekarang dan sangat diberkati Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16, bukan ayat 6. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Bisakah saya merubah perkataan? Segala tulisan yang dinubuatkan Allah. Tetap ayatnya di situ, tetap dikembalikan ayatnya. Segala tulisan yang dinubuatkan Allah bermanfaat mengajar. Jadi nubuatan dilepaskan itu mengajar. Dilepaskan untuk menegur kesalahan. Untuk apa? Memperbaiki kelakuan. Oh, ini aku kelakuannya kebenar nih, suka melawan. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran ini paket. Ya, tidak taat harus taat, tidak setia harus setia. Ya, yang pelit harus diajarkan supaya murah hati. Orang yang kaya harus punya kemurahan dalam hatinya karena dia tahu bahwa apa yang dia punya itu dipakai untuk memuliakan Tuhan dengan harta kekayaan. Nah, nubuatan selalu datang seperti itu. Dan para nabi-nabi selalu negur kalau perjanjian lama. Negur raja-raja. Negur orang-orang yang punya kedudukan. Negur satu bangsa. Negur satu keluarga. Negur satu pribadi. Ketika mereka taat melakukannya. Itu diilhamkan. Nah, makanya Bapak Ibu ikut pelayanan ini namanya Healing and Prophesy. Setiap kali Bapak Ibu masuk, atau tiba-tiba bisa terjadi ketika Tuhan dorong saya bernubuat kepada seseorang, bernubuat kepada satu kota, maka nubuatan dilepaskan. Haleluya. Allah menggunakan Roh Kudus atau kuasanya untuk menafaskannya. Kemarin saya ingat ketika tanggal 10, tanggal 1 sampai tanggal 10, saya bilang, Tuhan, apa yang kau mau bicara untuk 2021? Bicara. Saya siap terima, koilia saya, soul saya, siap untuk menerima pikiran dan hatimu. Saya ingat ketika tanggal 10 saya masuk pagi-pagi di kantor ini, di kantor saya, ketika saya mau duduk dan saya dengar Roh Kudus bilang begini, diam, dengar, dan catat apa yang aku katakan kepada engkau. Itu namanya dinafaskan, diinfuskan sesuatu yang ilahi, dan kemudian dibukakan, disampaikan, lalu saya catat dengan sangat cepat. Pikirannya ke dalam pikiran para nabinya. Meskipun itu adalah pikiran Allah, sang nabi bisa menyampaikannya dengan kata-kata sendiri. Meskipun itu pikiran Allah, tapi ketika sampai kepada sang nabi, kepada orang yang punya karunia bernubuat, dia bisa sampaikan dengan kata-kata sendiri yang dapat dimengerti oleh orang lain. Kalau itu orang-orang yang punya pendidikan tinggi, dia bisa pakai bahasa-bahasa yang lebih tinggi sedikit. Kalau itu orang-orang yang punya pendidikan yang tidak tinggi, orang yang rendah, maka dia bisa kesampaikan dengan kata-kata yang biasa, yang mudah dimengerti. Tapi yang pasti, itu adalah pikiran Allah, perkataan Allah, yang akan merubah setiap hati. Tujuan daripada nubuatan dilepaskan adalah pertobatan, keselamatan, mereposisi orang yang tadinya melenceng kembali kepada jalan Tuhan. 2 Samuel 23 ayat 1 dan ayat yang kedua. 2 Samuel 23 ayat 1 dan ayat yang kedua. Anda diberkati Tuhan? Anda diberkati Tuhan? Wow. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai. Dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah, Yakub. Pemazmur yang disenangi di Israel. Ayat 2. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Garis bold kata itu. Firman-Nya
ada di lidahku. Saya minta Bapak Ibu garis di bold kata itu. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Ini kalau dikompar kembali dengan Amos tadi 3 ayat yang ke-7, Tuhan tidak akan melakukan segala sesuatu tanpa memberitahukannya kepada hamba-hambanya para nabi. Daud berkata, Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku. Siapa Daud? Dia raja. Dia jenderal. Dia kalahkan Goliat. Kok Roh Tuhan bicara pada dia? Yes. Suka-sukanya Tuhan, Bapak Ibu nggak bisa protes. Tuhan mau pilih siapa, itu suka-sukanya dia. Kita nggak punya alasan, Tuhan punya alasan. Haleluya. Sang Nabi bisa menyampaikannya dengan kata-kata sendiri. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan kitab Mazmur, ada 150 pasal, tidak semuanya ditulis oleh Daud. Daud hanya menulis 100 pasal. Karena itu kitab Mazmur disebut dengan kitab Tehillah, atau disebut dengan Tehilim. Bapak Ibu kalau nanti mau bikin pabrik minuman, sudah ada teh sosro, sudah ada teh botol. Bapak Ibu bisa namakan Tehillah. Itu artinya nyanyian hati, nyanyian kehidupan. Ya. Jadi semua Mazmur itu dinyanyikan. Itu nyanyian kehidupan. Ketika dia dikejar-kejar, dia nyanyi. Ketika dia dilempari tombak oleh Saul, dia nyanyi. Ketika kerajaannya dikudeta oleh anak-anaknya, dia nyanyi. Ya. Tehillah itu nyanyian hati, nyanyian kehidupan. Lalu apa yang dia nyanyikan? Nyanyian yang Tuhan taruh di hatinya sebagai ucapan syukur. Itu nyanyian nubuatan. Nyanyian ini sangat powerful. Kenapa? Menghancurkan tipu daya setan. Daud menyampaikannya dengan kata-kata sanjak puisi. Dengan kata-kata yang menggugah jiwa dan hati. Jadi bisa. Nubuatan itu adalah sesuatu yang membangun. Suami bisa bernubuat kepada istri. Bisa. Karunia nubuatan bisa dilatih. Tapi jawatan itu pilih. 5 jawatan. Tidak semua harus jadi gembala kan. Satu gereja kalau semua gembala, satu kapal tenggelam. Satu kapal harus cuma satu kapten. Tidak semua orang dipanggil jawatan penginjil, jawatan guru, jawatan rasul, nabi. Itu pilihannya Tuhan. Saya sebut itu karunia Yesus Kristus. Menurut 1 Korintus pasal 15, ketika dia naik, dia memberikan pemberian-pemberian, salah satunya 5 jawatan itu. Ketika Yesus naik, maka Roh Kudus dicurahkan. Lalu kita diberikan 9 karunia utama, 33 karunia motivasi. Kalau ini di seminari, maka kita butuh waktu 1 tahun untuk kita belajar ini. 9 karunia utama, 33 karunia motivasi. Sambil praktek, tapi nanti kita akan buat itu nanti. Di sebuah program akademi kita nanti, Sekolah Alami Lawatan Tuhan. Bapak Ibu bersiap-siap saja, nanti ikut. Ya, mulai next year kita mulai latih di situ untuk melatih bagaimana usir setan, bagaimana menang supaya mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan terlepas, doakan orang yang sakit sembuh, bagaimana mempraktekkan. Para banyak yang mau ikut. Berapa banyak yang mau dilatih. Haleluya. Sehingga Bapak Ibu jangan mau minta didoain terus, sekarang mulai mendoakan orang lain. Amin. Apakah nubuat selalu berhubungan dengan masa depan? Itu kan selalu pertanyaan. Apakah nubuatan selalu berhubungan dengan masa depan? Jawaban saya, nah, saya mau tanya Anda dulu. Apakah nubuatan berhubungan dengan masa depan? Tolong dijawab. Kalau tidak dijawab, kita doa berkat dan pulang. Ya, wow, ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Yes, ada yang bilang berhubungan, ya. Waduh, ini yang mana ini? Ada yang bilang yes, amin, ya, saya siap, ya atau tidak saja. Enggak usah ya. Dengar firman, lakukan sama, ya. Itu namanya taat. Ya. Apakah nubuat selalu berhubungan dengan masa depan? Oke. Banyak sekali ada tulisan yang menjawab. Dan saya simpulkan, semua yang menjawab adalah ya. Dan berapa banyak Bapak Ibu yang mau tahu jawaban dari saya? Jawaban dari saya adalah, apakah nubuat selalu berhubungan dengan masa depan? Jawabannya tidak. Nubuat
tidak selalu menceritakan tentang masa depan. Tapi, ini tapinya. Sebagian besar pesan daripada Tuhan memang berhubungan dengan masa depan. Dari jadi yang tadinya bilang ya, Anda terhibur sekarang. Ya, kenapa sampai tidak? Karena setiap kali nubuatan dilepaskan, nubuatan beroperasi dalam 3 dimensi waktu. Masa lalu yang sudah lewat, masa kini yang sedang terjadi, masa depan yang belum datang. Pertanyaan saya tadi, apakah nubuat selalu berhubungan dengan masa depan? Kalau jawabnya ya, berarti kan saya harus bilang tidak, karena berhubungan dengan 3 waktu. Tapi sebagian besar daripada pesan Tuhan memang berhubungan dengan masa depan. Secara langsung maupun tidak langsung. Haleluya. Amin. Misalnya, para nabi Tuhan berulang kali memperingatkan orang Israel pada zaman dulu tentang tingkah laku mereka yang jahat. Mereka datang ini, jangan menyembah. Dari kalau Bapak Ibu kalau baca Alkitab, dalam Perjanjian Lama kalau ada tulisan Allah huruf kecil, jangan baca Allah. Bacanya ilah atau bacanya dewa. Oke ya, mulai belajar baca Alkitab. Tidak boleh baca Allah, tapi bacanya ilah atau bacanya dewa. Dan nabi-nabi peringatkan, jangan menyembah dewa. Dewa Kamos, dewa orang Kanaan, jangan menyembah. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang jealous. Dan kalau kamu terus melakukan, maka kamu akan begini, kamu akan ditawan, anak-anakmu ditawan, istrimu akan diambil, macam-macam. Pohon anggurmu akan dirobohkan, kotamu dirobohkan. Tapi ketika kamu mendengar dan taat, maka begini, tidak ada yang bisa mengalahkan kamu akan ada dalam perlindungan, satu orang maju menyerang, bertujuh jalan mereka akan dipukul mundur. Bahkan pakai nyanyi saja, Tuhan yang berperang. Nabi datang dan peringatkan. Isi penjelasannya adalah menjelaskan bahwa jika mereka mau berubah, mereka akan diberkati di masa depan. Tapi jika mereka menolak, maka mereka akan mengalami kesulitan demi kesulitan, bahkan ditawan. Bangsa yang paling banyak dijajah di dunia ini akibat tidak mendengarkan nubuatan para nabi, bukan Indonesia. Israel. Mereka dibuang di Babel 70 tahun. Kemudian selesai itu dibuang ke Mesir 430 tahun. Kemudian mereka ada di dalam tawanan daripada Ottoman Turki 400 tahun. Mereka ada di bawah Inggris Raya 80 tahun sebelum nanti mereka mulai deklarasikan sebagai sebuah bangsa pada tahun 47. Jadi bangsa yang paling banyak dijajah itu Israel. Alasannya karena tidak mendengarkan suara perkataan nubuatan. Wow. Jika Bapak Ibu dengarkan perkataan nubuatan, Alkitab ajar uji. Uji itu bagaimana? Lihat yang sampaikan itu punya kehidupan bagaimana. Sesuai dengan firman atau hidupnya amburadul. Kalau hidupnya amburadul, nggak usah dengar. Mendingan Bapak Ibu baca Alkitab sendiri. Tapi jika mereka menolak, mereka akan mengalami kesulitan. Yeremia 25 ayat 4 dan 6, catat ayat saja. Hasil akhirnya bergantung pada pilihan orang Israel. Ketika sebuah nubuatan dilepaskan, sebuah perkataan Tuhan dilepaskan melalui hamba Tuhan, atau mungkin Tuhan bicara sendiri melalui penglihatan, atau mimpi kepada saudara, atau dalam bentuk tulisan kepada saudara, keputusan akhirnya ada pada kita. Mau lakukan ataukah tidak? Mau taat ataukah tidak? Mau untuk lakukan sesuai ataukah tidak, tergantung kita. Melakukan taat, maka diberkati. Tidak melakukan, kita akan mengalami kesulitan-kesulitan. Bapak Ibu juga jangan sampai kita suka dengarkan, didoain, dinubuatin oleh hamba-hamba Tuhan. Kalau Tuhan bicara kepada kita, kembali ke audiens ya, kembali ke audiens. Kalau Tuhan bicara kepada kita, nanti Bapak Ibu lihat Ulangan 30 ayat 19-20 pilihannya pada Israel. Pilih berkat atau kutuk, pilih kehidupan, kematian. Hidup ini pilihan. Kalau engkau pilih berkat, engkau harus dengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepada oleh hamba-hambaku, oleh para nabi. Ketika engkau melakukannya, maka engkau begini-begini diberkati, engkau di kota, diberkati engkau di keluarga, diberkati lumbungmu, diberkati sanak saudara, diberkati buah kandunganmu, semua diberkati. Tapi jika tidak, maka kutuk ini akan datang, sampar ini akan datang, akan mengejar engkau, akan memunahkan engkau, sampai engkau habis binasa. Hasil akhirnya bergantung pada pilihan kita sendiri.
Makanya saya ulangi tadi, Bapak Ibu yang suka dengar nubuatan, mendapat nubuatan berulang-ulang kali dan nubuatannya sama, nggak boleh bangga. Ketika Tuhan bicara kepada kita berulang-ulang kali sama, itu berarti nubuatan yang pertama Anda belum lakukan, makanya Tuhan ngomong lagi, Tuhan ngomong lagi, Tuhan ngomong lagi. One day, ketika Anda tidak lakukan, Tuhan nggak bicara lagi kepada saudara. Dan Anda tahu hasil akhirnya seperti apa, kesulitan demi kesulitan. Makanya kalau Bapak Ibu siap menerima nubuatan bukan untuk menyenangkan kuping, melakukannya karena yang Tuhan, kalau itu yang disampaikan Tuhan kepada saudara, maka kita harus menghidupinya. Kalau enggak, satu saat nanti Tuhan enggak bicara. Satu saat Tuhan bilang kepada Israel bahwa aku tidak akan bicara kepada mereka. Pada masa Imam Eli, Tuhan enggak bicara sama sekali ketika Eli sebagai imam. Karena dia membiarkan lampu rumah Allah hampir padam. Enggak ada suara Tuhan. Sampai Samuel datang. Lalu mendengar dalam suara pertama dalam rumah Tuhan adalah begini. Samuel, Samuel. Tuhan itu selalu panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ketika dipanggil, maka jawaban saudara cuma ya Tuhan. Alkitab yang tidak menceritakan masa depan. Ketika orang Israel meminta pertolongan Tuhan, ia mengirim seorang nabi untuk bernubuat bahwa Tuhan tidak menolong mereka karena mereka tidak mau mengikuti perintahnya. Bayangkan, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 6 dan 10. Nanti Bapak Ibu lihat. Mereka meminta pertolongan Tuhan. Tuhan mengirim nabi dan bicara kepada mereka. Tuhan tidak mau menolong mereka. Kenapa? Selama ini Tuhan bicara tidak mau dengar. Selama ini sudah nabi-nabi datang, mereka bunuh. Selama ini hamba-hamba Tuhan bicara kepada mereka melalui mimbar, ibadah-ibadah Zoom, mereka tidak mau dengar. Mereka tidak mau menghidupinya. Mereka tidak mau mengikuti perintahnya. Sehingga mereka tidak tahu masa depan seperti apa. Sewaktu Yesus berbicara kepada seorang Samaria, ia mengatakan beberapa hal tentang masa lalu wanita itu. Ingat, nubuatan beroperasi dalam 3 dimensi waktu, masa lalu, masa kini, masa depan. Yesus pasti mengetahui karena mendapat ilham daripada Tuhan, dari Bapanya sendiri. Dan wanita itu juga menyadari bahwa Yesus adalah seorang nabi, meskipun Yesus tidak bernubuat tentang masa depan kepada wanita itu. Dan Yesus mengajarkan penyembahan bukan kepada para imam, kepada ahli Taurat. Yesus menjelaskan penyembahan kepada seorang wanita yang punya 5 suami. Wanita Samaria. Bahwa kamu akan menyembah di gunung ini. Bapa mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tuhan itu nggak cari penyembahan, tapi cari penyembahnya. Penyembah itu adalah sikap hati, adalah pribadi. Ingat, Tuhan nggak cari penyembahan, Tuhan cari penyembahnya. Dan wanita ini diajarkan tentang penyembahan. Dan kemudian dia mengalami encounter with God. Dia mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika dia pergi, dia mulai bersaksi kepada banyak orang. Alkitab menulis, wanita ini menjadi penginjil pertama dalam perjanjian baru yang menyelamatkan banyak kota. Berapa kota? Dekapolis. Polis kota, itu bahasa Yunani. Deka 10. 10 kota diselamatkan oleh wanita ini. Ketika Anda intim dengan Tuhan, Anda mengalami dan mengenal Tuhan, Anda sangat powerful di hadapan Tuhan. Berita yang keluar dari mulutmu adalah berita suara kenabian yang akan menggoncangkan bukan cuma 1-2 keluarga, 10 kota wanita ini. Wow. Sewaktu Yesus diadili oleh musuh-musuhnya, mukanya ditutupi. Mereka memukuli dia dan berkata, bernubuatlah. Siapa yang memukul engkau? Mereka suruh Yesus bernubuat, suruh Yesus terka-terka. Coba bernubuatlah. Mereka tidak meminta Yesus bernubuat tentang masa depan. Tapi mereka meminta Yesus untuk menggunakan kuasa Allah untuk menebak siapa yang pukul dia. Bayangkan itu. Coba tebak siapa yang pukul. Oh, ini si A, si B. Coba tebak. Mereka suruh Yesus pakai kuasanya untuk bernubuat. Untuk menebak siapa yang pukul dia. Bapak Ibu juga jangan mencobai hamba-hamba Tuhan. Jangan mencobai juga kuasa Tuhan. Nanti kita bisa lihat Lukas 22 ayat 63 sampai 64. Nah, ini yang saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu. Dalam Alkitab 1 Korintus pasal 14 ayat 1, boleh ditunjukkan ayatnya. Alkitab berkata, kejarlah kasih itu
dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Tuhan bilang, kejarlah memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Saya sebut ini karunia terutama dari semua karunia. Dalam perjanjian baru ya. Yaitu karunia untuk bernubuat. Kenapa? Karena membangun jemaat. Karena menasihati, karena memberikan guidance, memberikan arahan, memberikan tuntunan. Di dalamnya ada nubuatan yang ada ekspresi karunia, di mana ada nubuatan yang langsung healing, ada nubuatan yang langsung deliverance, ada nubuatan yang langsung sign and wonders, ada nubuatan yang langsung akan terjadi terobosan dalam keuangan, terobosan dalam pekerjaan, terobosan dalam keluarga. Saya banyak kali dipercayakan Tuhan untuk bernubuat kepada orang yang nggak hamil, dan akhirnya mereka punya anak. Ada kalanya sudah 8 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Saya pernah, dan Tuhan suruh bernubuat. Dan kemudian tahun depan mereka punya anak. Bapak-bapak yang mau hamil, angkat tangan. Bapak-bapak yang mau hamil? Oh iya, memang bapak-bapak nggak bisa hamil ya. Menghamili aja, menghamili ibu-ibu istrinya. Dan saya beritahukan kepada saudara gini, 1 Korintus 1 ayat 7 berkata, kejarlah karunia-karunia, kamu tidak boleh kehilangan dalam satu karunia pun. Tuhan bilang tidak boleh kehilangan satu karunia, terutama karunia bernubuat. 1 Korintus 1 ayat yang ke-7. Ya. 1 Korintus 1 ayat yang ke-7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab berkata bahwa kita tidak boleh kekurangan dalam satu karunia pun, terutama dalam hal ini karunia bernubuat. Jadi kalau ada orang berkata begini, tidak boleh lagi bernubuat, itu ramalan, ya salah. Nanti kalau gereja tidak bernubuat, dukun-dukun yang bernubuat. Kalau gereja tidak bergerak, alam rohani ini akan dikuasai kegelapan. Tapi ketika gereja mulai mengejar karunia-karunia, terutama bernubuat, itu membangun jemaat. Sekali lagi saya ulangi, nubuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ramalan atau pewahyuan yang diilhamkan Roh Kudus kepada seseorang untuk disampaikan kepada satu pribadi, satu kota, satu bangsa. Sebuah nubuatan selalu beroperasi dalam 3 dimensi waktu, masa lalu, masa kini, masa akan datang. Tuhan selalu tunjukkan kepada kita, masa lalu, masa kini, masa akan datang. Setiap pribadi yang dipercayakan Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan harus diuji dan dilihat buah pertobatan atau karakternya. Dan ukuran tertinggi adalah diukur dengan firman Tuhan. Ada gereja-gereja yang hari ini berkata, oh tidak ada lagi Pak. Ya berarti kalau itu robek 1 Korintus 12, 1 Korintus 14. Ini zaman Roh Kudus, zaman penuh karisma, yaitu buah-buah roh. Amen. Salah satu hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, berkata begini, gereja tanpa Roh Kudus akan tetap eksis. Hanya gereja yang 10% yang dipimpin Roh Kudus, berarti 90% tidak dipimpin Roh Kudus. Itu kata seorang hamba Tuhan yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Ya. Billy Graham. Dia katakan hanya 10% yang dipimpin Roh Kudus. Yang semuanya sudah punya aturan. Sudah diatur oleh liturgi. Sudah diatur oleh tata cara. Tidak boleh keluar dari sini. Tidak boleh lebih dari sini. Dan ketika Roh Kudus bilang, ini waktu aku menyembuhkan orang. Ini waktunya akan terjadi kelepasan. Ini waktunya aku akan melawat mereka. Sudah nggak bisa Roh Kudus. Sudah tertata semuanya. Kita sudah atur Roh Kudus. Makanya Billy Graham berkata, 90% gereja tetap ada sekalipun tanpa dipimpin Roh Kudus. Hanya 10% yang mengikuti pergerakan Roh Kudus. Apakah saya ngomong ini untuk menghakimi? No. Billy Graham, mereka sudah membuat sebuah studi dengan ratusan gereja di seluruh dunia. Lalu keluarlah grafik seperti itu. Tapi saya mengulangi ini untuk mengingatkan kita bahwa gereja dibangun oleh Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan naik, dia mengutus Roh Kudusnya, harusnya gereja penuh dengan karunia-karunia. Semua firman Tuhan yang kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, itu disebut kitab nubuatan.
Ada yang sudah digenapi, ada yang masih menanti kegenapannya. Apakah yang belum tergenapi sampai hari ini? Salah satunya kedatangan Tuhan membuktikan bahwa Alkitab yang kita punya adalah salah? Jawabannya tidak. Alkitab adalah firman Allah yang berkuasa, yang semuanya menanti waktu penggenapannya. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir kalau nubuatan dilepaskan langsung instan, tidak. Nubuatan selalu ada proses diuji dengan waktu. Proses hati kita menerima, semakin hati kita berubah cepat disesuaikan dengan firman Tuhan, maka nubuatan itu akan terjadi dengan cepat. Haleluya. Amin. Wahyu 19 ayat 10 berkata, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuatan. Ingat, kesaksian Yesus adalah roh nubuatan. Mana kesaksian Yesus? Kejadian sampai Wahyu. Itu adalah kesaksian Yesus dan itu adalah roh nubuatan. Bapak Ibu yang suka dengan firman Tuhan, Bapak Ibu yang suka terima firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka roh nubuatan ada pada saudara. Amin. Anda bisa bilang kepada istrimu, sayang, keadaanmu akan baik-baik saja. Tuhan akan tolong kita. Itu nubuatan, sekalipun masih dangkal. Anda bisa bilang kepada suamimu, sayang, nggak usah takut. Papa nggak sendiri. Tuhan ada bersama-sama dengan Papa. Dan Tuhan akan kirim orang-orang untuk nolong Papa. Satu waktu nanti, mungkin belum lihat, tapi pasti Tuhan akan kirim. Itu nubuatan, sekalipun belum tajam-tajam banget. Katakan, saya mau praktekkan. Bapak Ibu tulis itu, saya mau praktekkan. Haleluya. Luar biasa. Berapa banyak saudara yang katakan, saya sungguh diberkati Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu yang berkata, saya diberkati malam ini. Saya dapat sesuatu malam ini. Anda tulis, saya dapat sesuatu malam ini. Makanya ada beberapa yang di YouTube yang ketika nubuatan-nubuatan yang kita lepaskan di sini dirilis di YouTube. Dan ada orang yang katakan, Pak, apakah ini begini-begini? Saya jawab. Saya jawab berdasarkan teologi dan pengalaman di mana Tuhan pimpin saya. Sehingga mungkin dia kepingin tahu, atau dia mungkin nggak tahu, sehingga akhirnya dia jadi tahu. Alkitab katakan kita harus siap setiap waktu untuk memberikan pertanggungjawabkan kepada setiap orang tentang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan lari. Haleluya. Amin. Saya percaya malam ini Anda sangat diberkati oleh Tuhan. Mulai bernubuat kepada anak-anakmu. Kalau anakmu jahat, kalau anakmu nakal, jangan katakan anak kebun binatang. Jangan. Katakan begini, anak terlanjur pintar. Gitu loh. Anak sangat pintar. Anak sangat kreatif. Kalau dia nggak bisa diam, jangan bilang anak nakal, tapi bilang anak sangat kreatif. Kamu akan jadi pemimpin yang hebat. Jangan taruh kutuk bagi anak-anak. Itu menubuat kepada mereka. Kalau 1 tahun Anda ucapkan itu, maka Tuhan memberikan jalan kepada mereka jadi orang hebat dan jadi orang sukses. Bapak Ibu, ini nubuatan tahun 2021 yang Tuhan taruh kepada saya dalam berupa sebuah ilham yang Tuhan infuskan ke dalam pikiran saya dan roh saya ketika masa-masa doa puasa 10 hari, persis pada tanggal 10 November 2020. Lalu Tuhan katakan tahun 2021 adalah tahun memperkatakan firman Tuhan. Tahun 2021 adalah tahun untuk kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Di dalam keadaan apapun.
Jaga perkataan kita dari kata sia-sia yang melemahkan iman kita. Yang kedua, tahun yang akan menghadirkan banyak masalah dan persoalan bagi kota-kota maupun bangsa-bangsa di all nation, seluruh dunia. Akan terjadi banjir, akan terjadi gempa bumi, akan terjadi sampar, dan penyakit-penyakit baru yang belum pernah diketahui manusia, yang belum ada sebelumnya, yang akan membuat manusia menjadi ketakutan, dan akibat dari bencana dan wabah yang datang memukul bumi, membuat manusia menjadi takut, bukannya bertobat, tapi menghujat Allah, menghujat Tuhan. Mereka tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka. Ketika keadaan ini terjadi, gereja harus berdiri dan berdoa agar umat Tuhan tetap kuat dan tetap percaya kepada Tuhan tanpa bimbang dan ragu. Yang ketiga, gereja Tuhan harus tetap berdoa dan jangan lengah. Kita sedang masuk dalam tahun kegoncangan akibat krisis ekonomi, krisis sosial budaya, dan krisis pertahanan keamanan, serta krisis kepercayaan yang berkelanjutan di seluruh dunia. Para pemimpin dunia saling curiga satu dengan lainnya, dan akan terjadi pergantian kepemimpinan yang ekstrim di beberapa negara yang menganut sistem demokrasi dan monarki. Akan terjadi pemberontakan yang ekstrim di beberapa negara, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa karena perebutan posisi dan jabatan, baik itu kedudukan sebagai presiden maupun itu raja-raja. Akan datang negara-negara yang kuat dari utara untuk menindas negara-negara yang lemah, sehingga terjadi peperangan antar negara, dan hal tersebut mengakibatkan banyak nyawa yang melayang. Stabilitas kawasan akan terganggu, yang membawa dampak perang yang berkepanjangan, yang merugikan banyak harta dan jiwa. Hal di atas kalau tidak ditangani dengan baik, maka akan memicu perang dunia ketiga. Sebab perang dunia ketiga akan terjadi dengan tidak terduga-duga. Sekali lagi, saya baca. Hal di atas, kalau tidak ditangani dengan baik, maka akan memicu perang dunia ketiga. Sebab perang dunia ketiga akan terjadi dengan tidak terduga-duga, dengan bangsa yang tidak terduga-duga. Gereja harus berjaga-jaga dan berdoa, seperti 5 anak darah yang bijaksana, yang mempunyai persediaan minyak yang cukup. Gereja yang terus memperkatakan firman Tuhan dan menghidupinya akan bersinar dan menjadi terang di masa-masa sukar. Mereka akan menjadi kuat dan diberkati. Tahun 2021 akan menjadi tahun pelimpahan kekayaan bangsa-bangsa yang akan mengalir kepada orang benar. Orang benar di sini adalah mereka yang memperkatakan firman Tuhan dan menghidupinya setiap saat. Tuhan akan membuat perbedaan kepada mereka untuk membuktikan bahwa orang benar bukan hanya hidup dari roti saja. Roti di sini adalah hal-hal jasmani, hal-hal yang ditawarkan dunia. Tetapi mereka yang suka perkatakan firman dan menghidupinya akan hidup karena firman Tuhan. Dan akan terjadi sebuah pembalikan keadaan yang dibuat oleh Tuhan. Yang tadinya keadaan kita seperti padang gurun, kering, tidak ada hasil, sekarang menjadi kebun buah-buahan. Yang tadinya padang belantara, tidak ada kehidupan, sekarang menjadi sumber mata air. Semua hal yang selama ini tertutup dan yang mengalami tertunda di tahun-tahun lalu, Tuhan sedang melakukan pembalikan keadaan ketika umat Tuhan terus memperkatakan firman Tuhan untuk menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Tahun 2021 adalah tahun di mana firman Tuhan akan mudah diakses melalui media-media online. Keadaan ini datangnya seperti gelombang laut yang tidak terbendung lagi.
dan akan menjangkau seluruh bangsa. Sebagai suatu persiapan untuk kedatangan Tuhan pada kali kedua. Dan untuk menggenapi nubuatan Alkitab, bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi, barulah tiba kesudahannya. Gereja-gereja yang terus berdoa, berpuasa, dan memperkatakan firman Tuhan, dan menjadikan ini sebagai gaya hidup, mereka akan mengalami suplai dari Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan yang hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan, akan dilindungi dan dijaga sendiri oleh Tuhan dari badai krisis dan dari sampar. Akan datang pelayanan, akan ada pelayanan malaikat bagi umat Tuhan yang setia memperkatakan dan menghidupi firman-Nya. Sebab Tuhan punya rencana besar atas mereka untuk menyiapkan mereka menjadi pionir atau penggerak untuk masuk dalam zaman baru setelah seluruh dunia dilanda COVID-19. Sedang terjadi sebuah pergerakan dari denominasi kepada pergerakan semua orang kudus. Saya ulangi, tahun 2021 sedang terjadi sebuah pergerakan dari denominasi kepada pergerakan semua orang kudus. Gereja Tuhan harus segera berbenah dan mengikuti tuntunan Roh Kudus dalam memasuki zaman baru ini. Gereja harus memperhatikan ke arah mana Tuhan sedang bergerak dan memimpin umatnya. Keadaan ini sama seperti yang terjadi di padang gurun ketika Tuhan memimpin mereka dengan tiang api dan tiang awannya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepadanya. Kebiasaan-kebiasaan saat beribadah tidak lagi terfokus pada bangunan fisik saja, tapi jangkauannya akan lebih luas dan tanpa batas. Sebab Roh Kudus sedang memakai media-media daring online untuk membawa pesannya bagi seluruh bumi. Dan setiap orang baik kecil dan besar sedang dipakai oleh Tuhan untuk membawa pesan yang akan menyatukan seluruh tubuh Kristus tanpa melihat label denominasi. Dan tidak lagi terfokus ke satu orang, tapi semua orang yang memberikan hatinya pada Tuhan akan dipakai oleh Tuhan. Perhatikanlah, Tuhan sedang melepaskan roh yang lapar dan haus akan Tuhan kepada umatnya. Dan hal itu datangnya dari Tuhan, seperti air yang menutupi bumi, untuk memuaskan umat kesayangannya. Tuhan sendiri yang akan memberi mereka makan melalui mulut hamba-hambanya, yang sudah dipilih dan dikuduskan untuk melakukan kehendak-Nya. Mereka ini adalah generasi di bawah 50 tahun, yang sedang dibangkitkan oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya yang akan disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Sebab setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan pernah kembali tanpa menghasilkan buah. Amin. Kejadian 1 ayat 1, Yesaya 11 ayat 9, Yesaya 50 ayat 4, Yesaya 55 ayat 11, Roma 9 ayat 6a, Amos 8, 12, 1 Korintus 12, 27, Yoel 2, 28 sampai 32. Makassar 10 November 2020. Dan saudara lihat bahwa Tuhan sedang melakukan perkara-perkara hebat. Apa yang Anda terima malam ini adalah sebuah nubuatan yang akan menjadi sebuah gambaran besar untuk kita menapaki 2021. Bapak Ibu perhatikan baik-baik, bisnis yang akan dibangkitkan Tuhan di 2021 adalah bisnis yang berhubungan dengan makan, minum, berhubungan dengan membangun, meruntuhkan, dengan material bangunan, dengan alat-alat berat, bisnis yang berhubungan dengan kawin dan mengawinkan, yang berhubungan dengan fashion, yang berhubungan dengan jualan online, yang berhubungan dengan mall dan sebagainya. Bisnis ini yang akan nanti booming, yang berhubungan dengan semua yang Tuhan sedang taruh dalam hati, akan terjadi kebangkitan kembali, di mana properti akan kembali bergairah kembali, minyak bumi akan kembali pada harga-harga yang terbaik kembali, dan emas akan kembali dicari orang, logam-logam mulia akan kembali dikejar orang. Ini bisnis yang akan dipakai Tuhan di hari-hari terakhir ini. Dan Tuhan berkata begini, aku sedang menyiapkan umatku, hari ini mereka yang mendengarnya, sedang disiapkan untuk sebuah rencana besar,
untuk mereka masuk dalam setiap perkataan nubuatan ini. Mereka bukan penonton dari sebuah sejarah, bukan pembaca dari sebuah sejarah, tapi mereka adalah pembuat sejarah itu sendiri. Mereka adalah history maker. Anda dan saya adalah history maker. Beberapa yang berhubungan dengan bisnis ekspor dan impor akan diperbaharui di 2021. Semua yang selama ini menyumbat akan dibuka oleh Tuhan. Beberapa teman-teman eksportir dan importir, mereka kembali akan bergairah. Ketika lihat kembali, ikan-ikan kembali akan dipulihkan, akan kembali yang urusan dengan kapal, urusan dengan perikanan akan dipulihkan oleh Tuhan. Bisnis-bisnis ini akan kembali dipulihkan oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan apa yang Anda sedang kerjakan. Dalam nama Yesus, aku lepaskan ini kepada umat Allah. Aku lepaskan ini di 2021, sekalipun kami masih November, masih Desember, masih 1 bulan lebih. Tapi aku lepaskan nubuatan 2021 ini. Biarlah menjadi berkat bagi umatmu, dan mereka dikuatkan, mereka menghidupinya, dan jadi kekuatan bagi umatmu. Di dalam nama Yesus, anugerah Tuhan turun bagi mereka. Mas Anturinatos Arinamas. Di dalam nama Yesus, kekuatan Tuhan berikan kepada mereka. Dalam nama Yesus Tuhan.